Odise obrolan, diskusi kepemiluan, agar esok lebih baik, langkah kita lebih apik. Odi suara jadi saksi. Hai teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Sragen, ODCKP, obrolan dan diskusi seputar kepemiluan. Di episode kali ini tidak jauh-jauh lagi kita akan membahas seputar tahapan pemilu, khususnya kali ini adalah logistik pemilu. Telah hadir di sini narasumber spesial kita, Ketua Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik sekaligus Ketua KPU Kabupaten Sragen, Bapak Priantoro Pen. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak, di episode kali ini kan kita akan mengulik nih lebih jauh lagi Pak terkait logistik, baik itu logistik secara umum untuk pemilu maupun secara khususnya di KPU Kabupaten Sragen. Nah, boleh Pak Bapak jelaskan kepada kami teman pemilih apa sih yang dimaksud logistik pemilu, kemudian urgensinya, kepentingannya itu seperti apa Pak logistik untuk pemilu sendiri? Jadi kalau kita berbicara logistik untuk pemilu ataupun pemilihan, kalau di pemilihan kan biasanya pemilihan gubernur dan bupati. Nah ini kalau logistik itu biasanya itu yang dilihat orang masyarakat itu hanya logistik surat suara dan kotak suara. Padahal selain itu ada logistik pendukung lainnya seperti tinta, terus kemudian alat coblos gitu. Jadi intinya logistik pemilu dan pemilihan itu adalah seperangkat alat pendukung untuk istilahnya untuk mendukung kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Dan kalau bicara di divisi logistik itu tentunya tidak hanya logistik pada hari H saja Mbak Jeng, tetapi juga logistik-logistik lain. Jadi sebelum tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu kan ada logistik yang mesti didistribusikan lebih awal, seperti pada saat pencocokan dan penelitian. Itu kan ada petugas yang coklit yang namanya pantarle, itu kan juga butuh logistik. Alat kerjanya itu juga termasuk logistik pemilu. Jadi memang kalau bicara logistik di pemilu atau pemilihan tidak hanya pada saat logistik pada saat hari H saja. Gitu. Sebenarnya seperti itu gitu kalau logistik itu. Berarti ada seperangkat lah ya Pak ya dia Pak. Bahkan sebelum hari H pencoblosan itu sudah disiapkan lah ya seperangkat logistik itu tadi ya Pak ya. Betul sekali. Pak, boleh Pak dijelaskan lebih jauh lagi ini terkait tahapan pengelolaan logistik oleh KPU Kabupaten Sragen selaku penyelenggara pemilu. Nah ini khususnya Pak di pemilu 2024, terakhir 2024 tuh Pak silahkan. Jadi kalau kita bicara pengelolaan logistik itu baik itu pemilu atau pemilihan itu tahapnya hampir sama. Kita tentunya mulai dari perencanaan anggaran terlebih dahulu, terus juga menentukan kebutuhan logistik, baik itu jumlahnya, spesifikasinya, dan juga jenisnya. Itu kalau kita di komisioner itu kita plenokan dulu, misalkan kebutuhan surat suaranya berapa, terus nanti TPS-nya ada berapa, berarti kan kalau satu TPS biasanya kan ada 4 bilik suara. Nah, kalau di di pemilu itu kan ada 5 kotak surat suara, kalau di pemilihan kan ada 2. Nah itu kita tentukan terlebih dahulu. Lah pasca itu mulai masuk ke pengadaan. Lah pengadaan itu kan kalau kemarin di pemilu atau pilkada itu melalui e-katalog juga dari sekretariatan mini kompetisi, dan nanti pasca pengadaan itu tentunya kan kita harus menyiapkan juga gudang untuk menyimpan logistik yang tiba. Lah nanti pasca penyimpanan kita masuk ke distribusi. Nah ini sekaligus ini saya cerita agak panjang dikit ya. Jadi
pada saat pengelolaan logistik itu sebenarnya sudah ada ketentuan dari KPU RI. Spesifikasi gudangnya seperti apa, terus kemudian harus tersedia CCTV, APAR, alat pemadam api itu, dan juga harus ada pengamanan 24 jam di gudang. Nah, pasca itu pada saat logistik kita terima, tentunya kita melakukan sortir, Mbak Ajeng. Jadi kita menerima logistik itu harus tepat jumlah dan tepat jenis. Jadi tepat jumlah itu kita anggap barang yang kita terima, kita sortir, kita cek apakah semua dalam kondisi yang baik. Nah, kalau misalkan kondisinya ada yang kurang layak, tidak sesuai, berarti kan kita ini istilahnya minta ganti ke penyedianya, seperti itu. Termasuk surat suara. Surat suara itu juga kita lakukan sortir, sekaligus kita lakukan sortir lipat kalau istilahnya. Itu yang kita lakukan untuk menentukan surat suara ini layak ataupun kurang layak gitu. Itu kita melibatkan masyarakat sekitar KPU sini, karena kebetulan gudang kita juga di dekat kantor. Dan itu juga kita melibatkan kawan-kawan dari disabilitas gitu, kita libatkan juga. Itu kita libatkan untuk kegiatan sortir lipat tersebut. Nah, pasca itu baru nanti kita masuk tahapan ke distribusi. Distribusi ini kita lanjut ke PPK, PPK nanti distribusikan ke PPS, dari PPS baru nanti diturunkan langsung ke TPS. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang panjang sekali nih ya Pak prosesnya, betul. Pak. Tahapan-tahapannya juga banyak, bahkan melibatkan banyak sekali pihak. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, Pak, dari rangkaian ini tadi Pak, selama Bapak memimpin, ada nggak Pak pengalaman menariknya? Bahkan juga tantangan seperti apa sih yang Bapak hadapi, terutama di lapangan sampai dengan logistik itu sampai di TPS? Jadi kalau bicara tantangan geografis ya, geografis itu di Sragen itu alhamdulillah medannya juga aman, dalam artian jalannya juga tersedia semua, terus juga cuaca juga tidak ada yang ekstrim, tidak ada daerah yang banjir seperti itu. Beda mungkin dengan kawan-kawan yang di daerah Pantura mungkin kan ada rob gitu ya. Kalau kita di Sragen alhamdulillah aman. Cuman memang tantangan kita itu kan memang karena luas wilayah di Sragen. Nah, yang pertama itu. Yang kedua gudang penyimpanan di tingkat kecamatan. Kalau kita bicara logistik pemilu itu kan ada 5 kotak ya. 5 kotak seandainya jumlah TPS-nya 150 kan, berarti 150 kali 5 kotak itu tadi. Berarti kan sekitar 750 kotak yang harus disimpan di kecamatan. Lah itu biasanya kecamatan yang besar-besar seperti Masaran, Tanon seperti itu penyimpanannya kurang memadai, tempatnya kurang luas. Dan juga kendalanya memang desain karena rata-rata teman-teman PPK di tingkat kecamatan itu nyimpen logistiknya itu di kantor kecamatan, biasanya di aula gitu. Nah, aulanya itu Mbak Ajeng itu di lantai 3. Jadi itu memang yang menjadi tantangan tersendiri, karena satu, kita membutuhkan tenaga kerja atau SDM-nya lebih banyak untuk naik ke atas, naik turun itu, dan juga resiko rusak. Karena kan kalau kita bicara tenaga itu kan biasanya kan ini upah harian atau upah borongan itu kan yang penting cepat selesai. Nah, inilah kita perlu ada sistem kontrol di situ. Jadi kalau kita bicara logistik itu pasti ada sesuatu yang menarik, entah itu biasanya kawan-kawan PPK ini biasanya kita tanya, misalkan yang kecil kabel tisnya, kabel tis itu kan logistik luar kota masuk, sudah cukup atau belum, itu laporannya sudah cukup, tapi pada saat hari H ternyata baru laporan kurang. Pensil KPPS itu biasanya sudah dicek, sudah dihitung berkali-kali Pak Ketua, tapi pada saat hari H kurang. Itu memang hal-hal yang pasti terjadi sih, seperti itu. Wah, menarik ya Pak, memang Pak ya. Maksudnya kompleks sekali gitu loh proses untuk penyediaan logistik untuk pemilu ini. Nah Pak, kalau boleh Pak, bisa dikatakan nggak Pak, kalau pengelolaan logistik
di pemilihan tahun lalu di Ya. 2024 ini dikatakan sukses, khususnya yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sragen. Ya. Jadi kalau tolak ukur untuk sukses, lancar dan aman itu saya kira kan logistik itu sampai di TPS tepat waktu. Itu tolak ukur yang pertama saya kira. Terus kemudian pada saat hari pemungutan suara itu tidak ada surat suara yang tertukar dapil. Oh, ya. Itu tolak ukur yang kedua saya kira. Terus kemudian yang ketiga itu tidak ada kekurangan logistik yang signifikan, dalam artian surat suara tidak ada yang kekurangan signifikan ataupun biliknya ternyata kurang atau apa itu. Alhamdulillah kemarin baik di pemilu 2024 dan juga pemilihan 2024 kita di Sragen tidak mengalami hal tersebut kalau seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah dengan sistem informasi logistik dari KPU Silog itu kita lebih bisa memantau real time. Jadi kalau kita lebih real time lagi itu kan sebenarnya laporan via grup WA. Yeah. Nah, itu lebih real time. Nah, kita telepon itu lebih real time. Nah, ini kita via Silog juga bisa agak sedikit real time, utamanya dengan penyedia logistik seperti itu. Keren sekali. Iya. Jadi teman-teman pemilih memang dari banyaknya faktor kompleksitas itu bisa dikatakan bahwa pengelolaan logistik khususnya yang dikelola oleh KPU Kabupaten Sragen untuk pemilihan tahun 2024 ini dikatakan sukses gitu ya Pak ya. Iya. Nah Pak, boleh nggak sharing nih kepada teman pemilih kiat-kiat suksesnya lah Pak, pengelolaan logistik kemarin itu seperti apa Pak? Iya, tentunya kalau bicara kiat sukses ya, tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman pemilu ataupun pemilihan yang sudah-sudah, itu yang paling utama adalah perencanaan, Mbak. Jadi perencanaan itu baik, perencanaan itu paling awal kan dimulai dari anggaran, terus kemudian kita mencoba hitung mundur hari pemungutan. Hari pemungutan kita hitung mundur H-1 logistik harus di TPS, terus kemudian juga koordinasi dengan stakeholder dan juga mapping jalur, tentunya itu yang paling penting. Karena pengalaman kemarin di 2019 itu kantor kecamatan di Sragen ada 20 itu ada sebagian yang sudah jadi tingkat 3, ada yang belum. Jadi kita kurang mapping untuk jalur, akhirnya berdasarkan pengalaman itu kita mapping jalur, sekaligus kita ngeceknya itu pakai truk sekalian. Bisa nggak masuk ke kantor kecamatan? Ada 2 kecamatan yang memang gapurannya itu tidak bisa dimasukin truk. Jadi memang harus ganti ganti armada yang lebih kecil gitu ya. Menyiasatinya biasanya seperti itu. Wah, menarik sekali Pak. Pak, tapi boleh Pak, ini kan sudah masuk ke penghujung pembicaraan kita Pak. Boleh diberikan kepada kami teman-teman pemilih juga closing statement nih dari Bapak, dari rangkuman podcast kita hari ini Pak. Baik. Jadi pengelolaan logistik itu tentunya harus berkembang ya, mengikuti perubahan zaman. Tentunya kita harus lebih adaptif lagi terkait aplikasi-aplikasi mungkin yang bisa mendukung pengawasan dari produksi sampai ke TPS seperti itu. Dan tentunya harapannya regulasi itu lebih adaptif, karena kalau kita bicara di Sragen itu tentunya pengelolaannya berbeda dengan kawan-kawan yang di lain daerah Sragen. Mungkin ada kawan-kawan yang punya kepulauan yang jauh cangkupannya lebih luas, tentunya pengelolaannya lebih rumit daripada di Sragen. Kalau di Sragen itu jangkauan kecamatan terjauh itu atau desa terjauh itu di kisaran kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam, karena alhamdulillah jalannya juga sudah bagus. Mungkin kalau di tempat lain agak panjang ya. Harapannya memang regulasi ke depan lebih adaptif dan lebih aplikatif dengan aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh KPU itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Pri. Jadi teman-teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua untuk waktunya, juga sharing pengalaman yang kepada kami. Jadi
ke depan ini bisa bermanfaat lagi. Ya, amin. Apalagi untuk mempersiapkan pemilu selanjutnya ya, Ya, Pak ya. betul. Kalau boleh secara singkat saya ambil poin-poinnya Pak. Tadi yang bisa kita ambil adalah dari pengelolaan logistik itu harus kita pastikan adanya tepat jumlah dan juga tepat jenis, begitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kalau dari pengalaman Pak Pri tadi, kita bisa tarik kesimpulan kiat suksesnya itu ada di perencanaan. Betul ya Pak. Jadi kita harus mempersiapkan dari tahapan perencanaan itu harus tepat. Dan juga selain itu adalah harapannya ke depan ada regulasi yang lebih adaptif juga Pak ya, untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita sampai dengan di titik paling ujung di TPS, gitu ya Pak ya. Jadi segitu teman pemilih untuk podcast kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pri untuk waktunya. Untuk teman-teman pemilih, selanjutnya jangan lupa untuk memfollow, mengikuti sosial media KPU Kabupaten Sragen, juga website KPU Kabupaten Sragen untuk memperoleh informasi-informasi seputar kepemiluan yang up to date, khususnya di Kabupaten Sragen. Sekian teman pemilih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Hai teman pemilih, hari ini kita berada di Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Ruangan ini juga digunakan untuk podcast. Ada apa aja sih di ruang podcast ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Di sebelah sini ada deretan bendera peserta pemilu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2024. Semuanya disusun berurutan sesuai periodenya. Selanjutnya ada infografis yang berisi peserta pemilu, yaitu partai politik, perseorangan, dan pasangan calon. Penyelenggaraan Pemilu PPI Panitia Pemilihan Indonesia pada tahun 1955, LPU Lembaga Pemilihan Umum pada tahun 1971 sampai 1997, KPU Komisi Pemilihan Umum pada tahun 1999 sampai sekarang. Nah, di sebelah sini ada hasil pemilu presiden tahun 2004 sampai tahun 2024. Di sebelah kiri saya ada infografis hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2006. Dan di sebelahnya lagi hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sragen tahun 2015 sampai 2020. Serta hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati di Sragen. Tidak hanya itu, di sini juga ada almari yang berisikan alat dan bahan yang digunakan pada saat pemilu. Rumah Demokrasi Sragen juga memiliki koleksi maskot pemilu dari tahun ke tahun dalam bentuk boneka atau souvenir lainnya. Jadi, kalau kalian ingin belajar tentang pemilu dengan cara lebih santai dan menarik, Atau membuat konten dan podcast bertema demokrasi, tempat ini cocok banget. Untuk masyarakat Sragen, khususnya lembaga pendidikan mulai dari SD hingga SMA atau perguruan tinggi, ditunggu kehadirannya di Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Yuk datang ke Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen. Informasi lebih lanjut bisa datang ke Rumah Demokrasi KPU Kabupaten Sragen atau hubungi nomor di sini.